Atas kalian teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan mulai amalnya, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Saya pimpin doanya ya, Om Dep dari Lingkar ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung aja saya panggilkan teman-teman dari Lingkar Indonesia Digital. Jadi sedikit mungkin info. Jadi proyek yang akan kita bedah malam ini itu ada kaitannya dengan dunia pendidikan, teman-teman. Ya, harapannya semoga dengan proyek ini bisa menjadi media ya, bisa menjadi alat bantu nanti untuk dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya. Seperti apa proyeknya, kemudian potensi ke depannya seperti apa. Mari kita bedah malam ini bersama-sama. Langsung aja saya panggilkan, silakan teman-teman dari Lingkar Indonesia Digital, perkenalkan timnya semua nih. Nah, sepertinya anak-anak muda semua nih. Silakan bro. Oke, mungkin mic-nya bisa di-unmute dulu bro. Oke, sorry. Silakan. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Bli. Terima kasih tempat dan waktunya. Kita diizinkan untuk ngobrol bareng di sini. Ini AMA pertama kita. Pertama kali kita juga on cam di sini. Di grup kita sendiri malah kita nggak pernah on cam sama sekali. Ini gitu pertama kali kita on cam. Ya. Kebetulan kita saat ini kita full team, cuman ada satu Wikal UI UX kita lagi nggak bisa gabung karena dia ada meeting di kesempatan lain. Oke, untuk hari ini mau langsung kita present aja project kita. Mungkin diperkenalkan dulu, bro. Boleh. Dari manajemen Lingkarnya. Perkenalkan saya sendiri di sini sebagai IT development-nya. Nama saya Andi. Di sini ada saya bersama teman saya, rekan saya, ada Anto, CEO, lalu ada Lazuardi, SSCMO, ada juga Mas Fadlin, itu dia arsitek karena kita mau masuk ke Metaverse, jadi kita serius untuk cari orang yang di bidangnya. Nanti beliau yang akan desain lingkungannya, ekosistemnya seperti itu. Lalu ada juga backend developer kita, ada Mas Yudi di sini. Satu lagi Wikal masih belum bisa gabung karena memang lagi ada kelas. Kebetulan dia juga ngajar, Mas Wikal, seperti itu. Kita mulai dari presentasinya dari CEO kita, Mas Anto. Nanti saya akan screen share, mungkin Mas Anto yang akan on cam. Terima kasih, Bli. Oke, thank you Om Andi. Saya lempar langsung ke Mas Anto ya. Ya, silakan. Boleh minta tolong di screen, Mas Andi? Oke, selamat malam buat teman-teman semua nih yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di AMAP pertama kita di Dex Capital. Oke, ini langsung aja kita jelasin ya. Di sini kan mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih Lingkar itu. Jadi Lingkar itu adalah platform yang dibuat untuk kita manajemen tim, gitu. Jadi kita kan biasanya kalau untuk manajemen tim kita itu kan pakai beberapa aplikasi ya. Jadi kayak untuk komunikasi kita pakai WA, terus kalau untuk distribusi pekerjaan kita pakai, mungkin ada yang pakai Trello atau aplikasi lainnya. Nah, kita tuh hadir di sini buat merangkum semuanya jadi satu aplikasi. Jadi ketika kalian pengen mengerjakan sesuatu yang berurusan dengan pekerjaan, itu kita pakainya satu aplikasi aja, kita pakai Lingkar gitu. Gitu sih, singkatnya sih Lingkar seperti itu. Nah, Lingkar ini juga udah ada di bawah naungan PT, namanya PT Lingkar Indonesia Digital. Untuk aplikasinya sendiri itu kita sudah tersedia untuk Android dan iOS. Gitu. Lalu untuk di Lingkar ini nantinya setiap tim yang ada di Lingkar itu kita nyebutnya board. Jadi
misalkan kalian punya tim nih, kalian daftarin atau masukin tim kalian di aplikasi Linker. Nah, nanti di aplikasi Linker itu kalian harus membuat board. Board itu jadi kayak tempat untuk tim kalian bekerja gitu. Untuk saat ini board yang kita sediakan nih ada 2. Jadi untuk board perusahaan, satu lagi board untuk sekolah gitu sih. Nanti di dalam board itu kita bisa melakukan beberapa aktivitas seperti absen online. Kan anak-anak sekolah kan sejak COVID ini kan kebanyakan ini ya, sekolah dari rumah. Nah, mereka kan pasti diminta untuk absen tuh setiap harinya. Nah, di aplikasi kita ini kita juga bisa melakukan itu. Jadi kita bisa melakukan absen online. Di situ juga harus mengambil foto, take foto selfie, lalu location-nya juga tercapture juga saat kita melakukan absen. Kurang lebih seperti itu untuk absen online-nya. Terus untuk fungsi keduanya itu kita ada manajemen task. Nah, di sini tuh fitur yang memungkinkan kita untuk memanage tim kita. Di sini kita sudah support metodologi agile. Nah, ini kita udah desainkan seefisien mungkin gitu. Jadi ini kita udah melalui research yang cukup lama yang untuk menentukan desain yang mudah untuk dipahami gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk supportnya. Jadi di sini kita bikin seefisien mungkin. Kita bikin seperti di sini ada tab-tab yang to do, in progress, revision, dan atau jika kita punya step selanjutnya kita bisa tambahin di situ, atau kita butuh 3 aja nih, to do, in progress, dan nah kita bisa kurangi ininya jadi cuma 3 gitu. Jadi kalian nggak usah bikin kustomisasi yang banyak gitu. Kita udah sediain yang paling efisien, modelnya seperti ini gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yang coba Mas Andi di next. Nah, ini yang tadi absensi berbasis lokasi dan foto. Jadi setiap tim kita melakukan pekerjaan itu kan kita harus seperti absen ya. Jadi misalkan kita punya 3 tim nih. Biasanya kan kalau untuk freelance itu kan proyeknya lebih dari 1 ya. Nah, ketika kita mengerjakan project untuk yang tim A, kita lakukan absen in di situ saat kita mulai mengerjakan pekerjaan di tim A. Lalu ketika kita sudah selesai, kita bisa melakukan absen out. Nah, nanti pada akhir periode, misalkan setiap bulan, kita bisa ngelihat tuh kita bekerja untuk tim A, durasinya berapa jam, lalu untuk tim B, durasinya berapa jam, untuk tim C durasinya berapa jam. Misalkan tim A ini kita bekerja 5 jam, tim B 10 jam, lalu tim C-nya ada 15 jam. Nah, itu kan secara efisiensi atau secara administrasi kan mungkin yang tim C kita jamnya lebih banyak ya. Cuman kan belum tentu juga kita lebih produktivitasnya itu lebih baik di tim C. Bisa aja kita di tim A ini kita ngerjain cuma 5 jam. Tapi yang kita kerjain itu lebih banyak daripada yang di tim C gitu. Jadi kan kita lebih efektif bekerjanya di tim A. Jam kerja sedikit, tapi kita dapat produktivitas lebih banyak. Itu sih. Untuk absensi ini nanti bisa menggenerate report seperti itu ke depannya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini kan aplikasi kita kan tadi kan baru yang fitur-fitur yang ada di platform ya. Di sini juga kita sudah mulai masuk atau mengimplementasi teknologi blockchain. Jadi kita juga sudah membuat token kita sendiri namanya Linker. Nah, nantinya ke depannya itu di aplikasi kita bisa memberikan reward berupa aset kripto kepada anggota tim kita. Jadi gampangnya, biasanya kan dalam satu tim itu kan ada satu orang yang menonjol nih. Misalkan, wah dia kerjanya bagus banget nih. Orang seperti itu kan butuh apresiasi ya. Nah, caranya memberikan apresiasi yang
yang ada wujudnya, nggak cuman ucapan terima kasih itu, ya kita bisa kasih semacam tips gitu. Jadi kita kasih tips, wah ini orang kerjanya bagus, kita kasih aset kripto di situ. Nah, untuk saat ini kan mungkin nantinya untuk hadiah ini dalam bentuk token linker. Jadi aset kriptonya token linker. Tapi untuk kedepannya nanti kita akan membuka kerjasama dengan developer-developer lain untuk masuk listing di aplikasi kita. Jadi nantinya kedepannya tips yang dikasih itu nggak cuma token linker aja, bisa aja nanti kita bisa ngasih tips berupa BNB atau token-token lainnya yang sudah listing di aplikasi kita. Gitu. Lalu untuk selanjutnya yang di teknologi blockchain tuh ada, coba next Mas Andi. Nah, ini NFT. Jadi kita juga akan mengadopsi penggunaan NFT di aplikasi kita. Kan kita kan di bidangnya itu kan lebih ke edukasi dan pekerjaan ya. Di bidang edukasi ini itu kan biasanya ada pelatihan, semacam pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus. Nah, dari aktivitas kursus itu kan biasanya kita akan dapat sertifikat ya. Nah, nantinya kita nggak akan cuma dapat sertifikat secara file sertifikat aja. Gitu. Nantinya kita akan mengenerate NFT dari sertifikat-sertifikat yang didapatkan oleh peserta atau user yang ada di aplikasi kita. Jadi nanti misalkan anak sekolah kelas A, kita bikin kursus nih di aplikasi kita. Mereka yang ikut dalam kursus kita itu dapat NFT, dapat sertifikat berupa NFT. Gitu. Oke, untuk selanjutnya Mas Andi, next. Nah, ini untuk selanjutnya adalah salah satu pengembangan kita ke bidang metaverse. Jadi ini kabar baiknya atau apa ya, good newsnya sih. Di sini kita pakai file berupa seperti karakter yang dibuat di Fox Edit. Fox Edit itu inian ya, apa namanya, aplikasi editor yang dipakai sama Sandbox. Nah, jadi aplikasi yang dipakai Sandbox ini kita juga bisa gunakan untuk membuat file 3D yang bisa dirender di metaverse kita nantinya gitu. Jadi untuk kalian yang mau bikin semacam NFT yang bisa dipakai di linker itu, nanti bisa pakai Fox Edit gitu sih. Jadi dari texturing, bridging, animation itu nanti kita bisa pakai aplikasi Fox Edit gitu sih. Next Mas Andi. Oke, yang ini metaverse ini kan kita masih dalam pengembangan ya. Jadi untuk metaverse ini kita belum ada nih saat ini, tapi kita sudah mulai membangun beberapa komponen untuk metaverse kita, mulai dari gedung, lalu map 3D-nya, konsep metaverse-nya itu kita masih dikembangkan. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan metaverse yang akan kita buat, bisa join di grup Telegram kita. Kita biasanya update di sana atau follow sosial media Linker. Untuk kalian yang penasaran nanti metaverse-nya Linker ini seperti apa sih bentuknya. Oke, next Mas Andi. Oke. Selanjutnya itu kan ada tim ya. Nah, ini kita udah meng-hire beberapa orang untuk menunjukkan kalau kita ini serius gitu di project kita ini. Di sini sih ada Mas Yudi, Mas Raiza, Mas Fadlin, Mas Wikal. Ini adalah resource yang kami yakin dengan mereka ini kami bisa membangun
atau menjalankan proyek kita ini gitu. Jadi di sini ada orang-orang yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah join ke tim Linker ini. Lalu terima kasih juga untuk Bli dan Dex Capital Community yang sudah menyediakan tempat untuk kita menggelar AMA ini. Oke, thank you semuanya. Oke, sudah selesai bro presentasinya? Sudah, silakan Bli, saya kembalikan. Oke, terima kasih bro, luar biasa. Ya, Bli. Ini satu konsep baru ya di bidang pendidikan ya teman-teman ya. Mungkin sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, pertama-tama saya minta dulu dari saran, pendapat, atau mungkin masukan, kritik dari Om Salmon terkait dengan proyek ini. Minta saran dan opininya Om. Sekian beberapa anak muda berkolaborasi bikin proyek yang luar biasa, dan surprise buat saya pribadi ternyata di belakang layar mereka sudah mengembangkan, mendevelop yang metaverse-nya juga, dan meng-hiring juga orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu menandakan bahwasanya memang sekelompok anak muda ini memang sangat serius untuk menggarap ini proyek gitu loh. Silakan dari Om Salmon, minta pendapatnya Om terkait dengan proyek yang baru tadi di present. Tes 1 2 3, kedengeran Om Bli? Ya, jelas Om. Monggo Om. Ini tiba-tiba jadi saya yang ini. Iyalah Om. Om kan nanti mungkin dari tua banget developer selain Om Salmon, mungkin saya minta pendapat dari Om Rifki juga untuk biar bisa istilahnya memberikan masukan positif lah gitu loh Om terkait dengan proyek Linker ini. Silakan Om. Ya, oke. Selamat malam teman-teman Linker. Selamat malam Om Salmon. Malam Om. Developer juga, muda-muda juga, semangat juga, senang melihatnya kalau semakin banyak Indonesia mempunyai developer muda yang berkualitas dan juga berkeinginan kuat. Itu poin yang lebih utamanya. Punya keinginan kuat, kompak, tujuannya baik, dan punya visi ke depannya lebih luas. Jadi tadi mendengar ada sebuah platform yang diciptakan oleh Linker ya, sama teman-teman Linker di sini, yang tujuannya, kalau mohon koreksi apabila saya salah, tujuannya adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah wadah atau tools guna masyarakat banyak yang ingin coba mendevelop juga bisa di situ. Lalu kemudian begitu ya, kurang lebih ya, mendevelop something ya, betul nggak? Ya, kita bisa support metodologi agile untuk ini Om, untuk manage tim. Jadi kalau teman-teman punya tim yang remote di mana-mana gitu agak sulit kan mengorganisirnya, itu bisa dipakai mulai dari absen online-nya atau untuk assignment task-nya. Dan teman-teman yang ya seperti itu. Silakan. Ya, jadi tools ya. Jadi salah satu tools juga itu ide sangat brilian sih kalau menurut saya ya. Karena kita sesama developer, terutama di dalam tim, terkadang kan bermasalah dengan jarak dan waktu ya. Jadi kalau memang teman-teman juga bisa mengembangkan tools itu luar biasa. Karena itu jarang sekali developer lain berpikir untuk menuju ke sana, menyediakan sesuatu yang tidak tersediakan oleh developer lain gitu loh. Jadi menyediakannya itu untuk developer. It's a good idea ya kan. Jadi malah tools itu digunakan oleh developer lain untuk aktivitas mereka. Itu sih saran saya, dari analisa saya yang saya lihat. Terus kemudian untuk metaverse, kita sama-sama tahu ya, kita punya isu sangat besar dalam metaverse, yaitu dari aset, SDM, waktu ya, berhubungan ya, SDM sama waktu itu pasti berhubungan ya, karena metaverse juga butuh banyak effort dan juga resources yang diperlukan untuk menciptakan sebuah environment atau peta lingkungan.
Tapi selama kalian teman-teman mau berusaha, itu bagus. Saran saya cuma satu, kembangkan partnership. Partnership penting, karena tanpa partnership developer itu nggak akan kuat. Saya cuma pesan saja buat teman-teman di Linker sama dev di Linker ya. Apabila ada seorang leader kalian, CEO kalian memiliki mimpi yang sangat jauh, itu bukan berarti tidak mungkin. Dalam blockchain semua bisa jadi mungkin. Selalu ingat itu, dukung itu kalau punya mimpi yang bagus, lalu kemudian kembangkan, jangan menyerah. Tapi bagi seorang leadernya, saya cuma ingatkan satu, untuk tidak mengecewakan isi timnya, harus coba berpartnership. Karena blockchain dan kripto itu sangat luas, nggak bakal bisa penuhin perut kalian sendiri. Itu harus dipenuhi oleh semua tim, oleh semua orang. Mesti dikeroyok. Blockchain dan kripto itu mesti dikeroyok. Ya, jadi banyakin partnership, temukan partnership yang cocok untuk develop, cari win-win solution-nya, buat fondasi yang baik, sehingga nanti buat partnership-nya, bargaining power-nya ada, itu lebih baik. Ya, saya rasa sih itu ya. Untuk lebih lanjutnya, saya kita tunggu hasil dari Linker aja nih. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Salmon. Ya, saran dan masukannya luar biasa sekali. Ya, mungkin selanjutnya saya minta pendapat dari Om Ricky Anugrah selaku Dev Senior juga di industri kripto ini. Silakan Om Ricky. Monggo Om, 1 menit aja Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Om, silakan. Saya baru join Om Bli, jadi nggak tahu. Nyimak dulu aja Om Bli. Oh, nyimak dulu ya. Oke, Iya. siap. Makasih Om Rifki. Oke, kalau gitu selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kesempatan pertama saya kasih sama Om Joseph Willis. Silakan Om Joseph. Ya, terima kasih Bang Bli. Malam. Sama-sama Om Joseph. Malam. Untuk Linker ini, untuk sistem administrasinya yang ditawarkan Linker, sistem keamanan datanya ini untuk para konsumen sebagus apa gitu? Kalau boleh dijelaskan secara singkat gitu. Untuk sistem, soalnya kan data itu kan penting kan buat administrasinya. Ya, betul. Oke, kalau masalah boleh secure-nya ya. dijelaskan secara singkat, udah saya pelajari mapnya juga, roadmap-nya nggak kelihatan itu administrasinya yang gimana secara security-nya gitu. Terima kasih Bang Bli atas kesempatannya. Ya, terima kasih Om Joseph. Ya, silakan langsung aja Bro Handi sama teman-teman siapa yang menanggapin. Ya, baik, dari saya mungkin dari IT. Ya, dengan Pak Joseph tadi ya, mohon maaf. Ya, Joseph Willis. Ya, Pak Joseph Willis, dari sisi administrasi server, kita sudah melakukan hal yang paling dasar yang yang kita lakukan untuk server. Otomatis kita pasang firmware yang lumayan ketat. Dan untuk dari sisi data sendiri, masuk ke database itu kita, kalau data-data sensitif tidak kita masukkan dalam bentuk telanjang, Pak. Kita masukin ke biasa kita hash dulu seperti itu. Jadi data seperti email dan data location itu tidak kita telanjang masukin ke dalam database kita. Seperti itu sih, Pak. Ya, gimana Om Joseph? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih Om Joseph. Ya, pertanyaannya. Selanjutnya, ini brother saya yang baru nongol nih, Om Jimmy JS. Monggo, Om Jimmy. Halo, selamat malam. Thank you, Om Bli. Ya, malam, Jimmy. Nih, tadi saya suka tuh sama Om Salmon tuh pertanyaannya, partner. Iya, partnership. Partnership ini penting. Nah, saya juga nggak ada tahu, saya juga belum baca nih, baru aja join tadi, langsung AMA, Nick token udah launching. Nah, saya sempat buka KuCoin tadi,
LP-nya sudah ada, berarti udah bisa jalan. Nah, alokasi kalau misalnya ada partner, alokasinya seperti apa untuk partner? Apakah pembagian koin atau pembagian saham? Nah, terus udah coba kemana atau sudah dapat apa? Partnernya seperti apa? Itu. Oke, terima kasih Om Jimmy. Ini pertanyaannya menggigit sekali, menarik sekali ini. Silakan dari Bro Ya. Handi. Ah, Baik, Pak Jimmy, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk partner sendiri, partner dalam istilah customer mungkin ya Pak ya, kalau kita ke customer langsung gitu ya Pak ya. Oh enggak Pak, maaf, bukan B2B. customer. B2B. Oh, B2B. Oke. Kalau untuk B2B kita sudah membuka kerjasama Pak. Ada beberapa sekolah juga yang sudah masuk ke list kami, cuma memang masih belum fix dari sisi administrasi. Kalau untuk partner yang tadi Bapak info mau bagi saham atau bagi token gitu, pada saat pertama kali kita mau keluarkan token, sebenarnya sudah ada intens, ada beberapa perusahaan Pak untuk masuk ke model saham, cuman memang kita masih tahan karena kita pikir kalau perusahaan yang masih kecil masuk begitu agak kurang serak di kitanya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada partner kita akan masuk ke token sih Pak. Dan tergantung juga nanti model kerjasamanya seperti apa kayak gitu. Kayak kemarin ada yang masuk kita minta dibuatkan sistem seperti itu. Kita offeringnya adalah kita buatkan tapi ada bentuk fiat dan juga ada kerjasama monthly investment ke token kita. Jadi perusahaannya itu harus beli langsung di pasar seperti itu Pak. Nanti fiatnya akan kita jadikan LP. Seperti itu sih Pak kalau dari partner sendiri. ya, gimana Om Jimmy? Ini saya nggak tahu, tapi ini kan selain dunia blockchain, ini adalah dunia startup. Ya, setuju. Betul Pak. Di mana-mana yang saya tahu, ketika kita membuat sebuah startup baru, aplikasi baru, yang dibutuhkan itu adalah trust dari orang-orang. Betul. Ya. Nah, masalahnya kita ada di Indonesia. Kita ada di Indonesia yang trust itu untuk sesuatu yang baru tuh sangat sulit. Nah, Betul. sangat sulit. Jadi mungkin saya nggak tahu gimana tim di sana cara manajemennya. Mungkin mau menjual sesuatu harus punya nilai dulu baru jual. Tapi kira-kira ada nggak yang ditarget supaya orang-orang ini lebih percaya gitu, supaya orang-orang ini mau join nih ke tokennya, bisa dibuka kisi-kisinya, atau sudah ada yang dirancang mau kemana gitu kerjasamanya B2B-nya. Oke, silakan langsung Bro Handi. Jadi maksudnya si Om Jimmy itu seperti itu. Kira-kira ada nggak partnership atau calon partner yang sudah gini, misalnya mungkin ya sudah ada pembicaraan lebih lanjut untuk mensupport dari project ini gitu loh. Karena bagaimanapun juga kan istilahnya ya satu project itu bisa running apabila ada kapital juga kan di belakangnya yang membackup kan seperti itu ya Bro ya. Dan Ya, kemudian dari betul, situ Om pun Bli. juga para customer, investor juga melihat ini sejauh mana nanti prospek project ini ke depannya gitu loh. Seperti yang sempat Bli kemarin tanyakan itu loh, Bro Handi. Seperti itu. Oh, iya. Silakan Bro. Di open aja di sini nggak apa-apa, karena kan ini juga ama perdana. Oke, Ini baik. juga di Dex Capital. Ya, siapa tahu di sini kan juga banyak teman-teman yang berkapital juga, siapa tahu bisa mensupport juga nanti kalau ini memang benar-benar potensi ke depannya. Seperti itu. Silakan, Bro Handi.
Oke, sebentar ya Pak. Ya, untuk kerjasama sebenarnya ada Pak untuk pendanaan beberapa. Cuman untuk sampai saat ini memang offeringnya itu memang ingin masuk ke bagian perusahaannya Pak, seperti itu. Jadi bagian corporate berarti ya? Model, iya, maksudnya adalah masuk ke saham kita ya sebagai PT gitu, yang dari PT. Nah, untuk konsep yang kerjasama seperti itu kita masih hold Pak, untuk seperti itu. Untuk sampai saat ini kita masih hold. Nah, kalau boleh tahu, kenapa harus di hold dulu, bro? Sedangkan tadi kan si Om Jimmy kan juga menyampaikan seperti tadi. Karena kan ya, mungkin saat ini ya, kalau saya lihat dari penjelasan tadi, target marketnya kan mungkin di lokal dulu ya, sebelum ke global. Kayak gitu, bro? Ya, betul. Walaupun tidak untuk kemungkinan bisa akan go global gitu loh. Nah, sedangkan tadi fenomena yang terjadi, investor kita di Indonesia kan seperti yang dibilang tadi sama Om Jimmy tadi, bro. Ya. Seperti itu, bro. Itu gimana nanti cara mensiasatinya? Ya, kenapa bagian tadi ya, kenapa di hold? Karena memang kita membuat linker ini penuh dengan idealis, Pak. Maksud saya, oke, ini bisnis gitu, bisnis, tapi hal yang bisa nyelamatin kita di bisnis kita juga kan berarti ide kita dan idealisme kita gitu. Oke. Tapi ada hal-hal yang kita bentengi penggunaan aplikasi kita untuk custom yang tidak sesuai dengan apa yang kita pengen buat, seperti itu. Nah, investor-investor yang masuk ini, yang masuk ini kebanyakan itu sudah punya planning di awal gitu, mau dibawa ke arah mana, dan itu masih belum sesuai sih Pak sama alur yang ingin kita buat, seperti itu sih Pak. Kenapa kita masih hold seperti itu? Siap. Dan ada intinya ini seperti itu Pak. Kalau masalah trust ya kita coba buktikan dengan progres project kita, dan kita ambil user dari dari growth dari user kita, seperti itu. I see. Oke, mungkin Om Jimmy bisa get point ya, Om Jimmy ya, dari penjelasan Bro Handi ya. Ya, jadi poinnya kan mungkin Bro Handi sama kawan-kawan di sini dia membangun proyek ini kan dari dasar idealis gitu loh, bro. Ya, jadi mungkin mereka nggak mau nanti ketika ada mungkin dapat istilahnya kayak angel investor, real investor yang nge-backup gitu loh. Jadi nanti terlalu intervensi nanti untuk ke proyeknya. Mungkin seperti itu mungkin ya, Bro Handi ya. Betul seperti itu Pak. Gitu loh, Om Jimmy. Nah, ini patut kita apresiasi sih, bahwasanya ya mereka di sini akan menjawabnya dengan karya gitu loh, dengan prestasi, dengan achievement istilahnya gitu loh, nggak? Luar biasa sih, dan ya seperti yang Om Jimmy bilang tadi, anak muda teman-teman kita ini sangat berani sekali, betul nggak? Istilahnya launching project yang benar-benar ya lain daripada yang lain, Om Jimmy, seperti itu. Ya, Om Jimmy ya, get pen ya. Oke. Thank you Om Jimmy pertanyaannya. Selanjutnya saya kasih kesempatan. Ya, Om Salmon, ada tambahan? Ya, Om, sorry, saya potong sedikit. Untuk Om Linker, mungkin yang dimaksud, mungkin tadi kan menurut pernyataan saya ya, saran saya tentang partnership. Kalau saya lebih suka partnership dengan Linker itu urusan dengan kerjasama B2B dengan another company, ya kan, yang jelas tidak ada urusannya masuk ke dalam saham linker kah atau financial linker, tapi karena linker ini kan tadi saya dengarkan membentuk sebuah wadah ya, tools, baik bisa berperan sebagai perantara, terus kemudian membuat juga sebuah wadah environment metaverse-nya juga gitu. Jadi skill-skill yang itu keunggulan dari teman-teman dari perusahaan linker lah, itu yang dikerjasamakan. Mungkin ada orang yang tertarik untuk bekerja sama dengan linker dengan idea mereka yang bisa membentuk, saling melengkapi satu sama lainnya. Itu sih bentuk partnership yang dalam bayangan saya. Begitu sih. Kalau begitu terbuka. Ya, kami sangat terbuka Pak. Sesuai dengan presentasi kami tadi, nantinya reward yang akan kita beri, yang akan kita implementasikan itu tidak hanya untuk token linker. Karena kita tahu teman-teman juga ada developer lain yang ngeluarin token juga,
Tapi gimana caranya tokennya itu, transaksinya itu masih berbentuk antara token A ke token A gitu, tidak ada swipe atau tidak ada transaksi penjualan. Jadi nanti kita buka kerjasamanya itu teman-teman developer token bisa melisting juga tokennya di kita, Pak. Jadi bisa kirim, misalnya saya punya karyawan, saya juga punya token gitu kan. Nanti antar karyawan itu dia bisa kirim tokennya mereka seperti itu. Jadi tidak aplikasi linker itu tidak hanya untuk utility linker token aja, tapi buat teman-teman yang mau gabung ke kita, silakan nanti kita coba listingkan di kita gitu. Jadi option untuk kirim tokennya itu bukan hanya untuk token linker seperti itu, Pak. Kalau untuk research juga kita terbuka lebar. Kalau memang ada kita bisa cross informasi atau skill, kita pasti akan open hal seperti itu. Seperti itu, Pak Salmon. Terima kasih. Yang lebih tertarik cross skill dan cross resource. Kalau token ada batasannya. Terima kasih, Om. Oke, makasih banyak Om Salmon. Selanjutnya saya kasih kesempatan sama Om Ahmad. Silakan Om Ahmad di open mic-nya. Om Ahmad masih di sini? Oke. Selanjutnya ada Om Bay. Silakan Om Bay di open mic-nya, Om. Halo Om Bay. Oke. Ada Dwi Destiasari. Silakan. Langsung aja di open mic-nya, Om Dwi. Assalamualaikum. Oh, Mbak Dwi ya. Oke. Malam Mbak Dwi ya. Silakan. Ya, jadi kan ini saya ini benar-benar pemula nih di koin nih. Jadi gimana linker tuh bisa meyakinkan pemula kayak saya itu untuk bisa jadi holder di sini, terus meyakinkan bahwa nantinya bakal stabil gitu ke depannya gitu harganya gitu, atau bisa naik gitu. Oke, langsung aja mungkin singkat aja, Bro Handi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi baru ya di token untuk kestabilan harga tetap pasar yang akan menentukan, tetapi kita usahakan token kita sebagai token utility. Jadi even orang tidak tahu kripto, tidak tahu blockchain, atasannya tahu blockchain, dia bisa kirim token, nanti dia akan bisa integrasikan walletnya dia ke aplikasi kita. Jadi dia tidak paham blockchain pun kalau dia kirim token itu akan sampai seperti itu. Jadi itu akan jadi holder yang masif dari kita sih, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Dwi? Boleh tambah satu lagi nggak? Boleh ya, silakan. Ya, silakan. Jadi kedepannya nanti keuntungan untuk holder di linker itu gimana? Yang jangka panjangnya gitu. Oke, kami sudah komunikasikan sama tim kami karena kami tidak buka IPO atau tidak buka investor dimasuk ke saham kami. Nantinya kalau linker sudah mendapatkan hasil fiat atau uang dalam laba, itu akan kita share dari dividen kita akan kita share via token kita, Pak. Dan juga nanti di kuartal 2 atau 3 kita sudah launching untuk staking sih. Terima kasih. Ya, jadi saya rasa udah lengkap ya Mbak Dwi ya. Jadi nanti dari untuk holder sendiri nanti sudah disiapkan nanti ada fitur stakingnya juga nanti ya, seperti itu ya. Kalau untuk long term bagus juga sih ini Mbak Dwi. Oke, ya. Terima kasih ya Mbak Dwi ya. Selanjutnya ada Oki Wibowo. Silakan Om Oki. Iya, malam semua. Malam. Iya, dari tim linker ini saya lihat untuk ini ya, untuk roadmap 2022 masih belum ada ya ini ya. Roadmap apanya, Om Oki? Untuk linkernya sendiri. Oke. Silakan mungkin dari Bro Handi. Siapa yang mau menanggapi terkait dengan suaranya nggak ada sama sekali tadi, Pak Blim. Oh ya,
Tadi menanyakan masalah roadmap, bro. Tadi katanya dilihat dari roadmap 2022-nya linkernya belum ada gitu. Ada di ini kami white paper kita, Mas Oki. Nanti Oh, kita di share white juga paper. linknya ya untuk di download. Oh Ya. iya, asalnya saya lihat yang roadmap-nya itu yang 2020 ya. Oke, udah jelas ya, Om Oki ya. Nanti bisa lihat di white papernya langsung ya. Oke, Bisa di DM mau nanti. mau tanya lagi sih, itu yang masalah kecilnya. Ini yang masalah untuk proyeknya sendiri. Oke, silakan. Iya, ini kan untuk pendidikan ya. Ini kan banyak banget sih untuk pihak swasta yang udah untuk nge-launching duluan sih. Cuman kelemahannya mereka kan mereka nggak masuk ke ranah kripto lah. Ini kira-kira untuk strateginya dari Linker sendiri untuk masuk ke mana ya? Swasta, perusahaan swasta atau yang tadi partnership ya. Aduh, Itu suaranya halo? Iya. Iya. Putus-putus Suaranya ya. jelas kok, bro. Jelas kok, jelas. Oh, Kayaknya sinyalnya iya. Bro Hani kali ini. Ya, lanjut, Om Oki. Iya. Nah, itu kira-kira untuk masuk ke sana bagaimana ya? Sedangkan untuk yang di Indonesia sendiri masih banyak yang belum paham soal kripto, staking dan sebagainya. Gitu aja sih. Oke, thank you, Om Oki. Mungkin silakan teman-teman linker yang lain nggak apa-apa. Kalau mau menanggapi dari Bro Handi, siapa yang mau merespon, Bro? Beli, maaf, tadi suaranya kayaknya kedengarannya dibeli aja. Di sini nggak kedengaran tim saya. Apa ke mute atau? Iya, tadi sih jelas sih. Pertanyaannya boleh? Pertanyaannya gini, Bro Handi. Jadi istilahnya gimana caranya strateginya masuk ke perusahaan-perusahaan swasta gitu loh. Untuk memperkenalkan proyek ini. Oke, perusahaan-perusahaan swasta. Baik. Yang pertama kita sudah open kerjasama dengan beberapa perusahaan learning course online atau offline. Jadi kita sudah monthly, tiap bulan kita sudah jadwalkan kolaborasi untuk membuat kursus online dan offline juga. Terakhir kita dengan Pijar, nanti kita punya kerjasama dengan Pijar itu media partner. Nanti mungkin nextnya dengan rekan-rekan kita yang lain seperti itu, Pak. Oke, thank you infonya. Akhirnya di open juga di sini ya, Bro ya. Kemarin kan masih di hide. Ya, itu Om Oki. Saya rasa sudah jelas Om Oki ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Makasih banyak Om Oki. Ya, makasih Bli. Ya, sama-sama. Dari Jik Bim, Polis Kripto. Ada yang mau ngasih saran? Silakan Jik Bim. Ini mau nanya aja. Ini kan terkait bisa memantau kinerja dari tim gitu ya. Nah, ini timnya terpaku dari tim yang baku, yang maksudnya timnya itu kayak di kantor gitu. Atau kita bisa misalkan gini, misalkan ada suatu company nih, dia membutuhkan freelance, jadi temporary aja. Itu bisa seperti itu juga. Beli, maaf, suaranya kok nggak ada yang kedengeran deh, cuma suara Beli aja yang kedengeran. Teman-teman gimana? Jelas nggak andanya? Jelas semua ya? Coba belum Beli, itu coba keluar. Coba Bro Handi keluar bentar, habis itu masuk lagi. Coba ya. Bentar ya. Ya, saya Beli boleh. Jelas ya, di sini. Silakan dari Bro Izau kalau mau nanggapin, monggo. Bro Izau boleh ya, teman-teman yang lain? Soalnya ini sinyal putus-putus juga ya suaranya ya. Halo ya, silakan Bro Izau. Ya, untuk itu tadi kita masuk ke company ya. Jadi pakai di company di perusahaan di HR misalkan. Tapi saya tahu enggak. Suaranya putus-putus loh, jadi, Bro Izoi. Aplikasi. Nanti tunggu berapa deh kalau gitu ya. Ya, putus-putus suaranya. Coba Bro Handi tes lagi sekarang. Sorry, tadi pertanyaannya yang terakhir apa ya, Beli? Maaf, nggak ada suaranya di saya. Ya, silakan Jik Bim. Diulang lagi, Ji. Tes. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke. Ya, jadi gini. Ini kan tadi saya dengar sepintas itu
dengan aplikasi ini istilahnya atasan itu bisa memantau kinerja dari timnya dia gitu kan. Nah, ini yang saya mau tanyain, timnya di sini maksudnya seperti kayak di perusahaan gitu antara atasan dengan karyawan, atau bisa misalkan ada suatu perusahaan gitu kan, dia membutuhkan tenaga freelance yang untuk temporary aja. Itu bisa dipakai seperti itu juga nggak? Ya, betul, Mas. Emang itu penggunaannya untuk seperti itu. Jadi saat seseorang punya rekan freelance, dia bisa assign rekan freelance-nya masuk ke board-nya dia. Jadi kalau pernah pakai Trello atau Kanban board, itu nanti akan di-assign ke Kanban board-nya. Kayak gitu. Jadi itu bisa digunakan. Atau misalkan saya punya suatu project ini, dan saya membutuhkan beberapa personel gitu kan dengan kriteria tertentu, dan nanti ada rekrutmennya gitu. Bisa, itu sudah ada masuk di list fitur kita, itu profiling. Jadi nanti kan setiap user yang register kita akan punya daily rutinitas kan pekerjaan yang mereka lakukan, dan poin-poinnya juga akan terakumulasi. Dari situ nanti kita bisa profiling skill, profiling kebiasaan dia seperti apa. Jadi pada saat ada task yang tidak terkerjakan di satu tim, dia bisa open untuk cari freelance dari task tersebut gitu. Jadi open project dari freelance itu masih jadi satu kesatuan dari satu project yang besar. Jadi nanti yang akan di open hanya mungkin card A, card B, card C, yang lainnya bisa di-handle sendiri seperti itu. Itu memungkinkan, Pak. Dan itu sudah masuk ke listing kita untuk di profiling usernya berdasarkan skill dan kebiasaan. Nah, berarti untuk istilahnya, berarti kalau kayak tim gitu kan ada semacam kayak fee gitu ya untuk bayarannya gitu. Nah, itu dalam bentuk fiat atau dalam bentuk token nanti? Nah, ini yang menarik, Pak. Saat ini di Indonesia masih belum ada atau belum boleh menggunakan token untuk pembayaran apapun. Apapun. Ya, betul. Ya, tapi ada tapinya. Pada saat Indonesia membolehkan atau bolehlah istilahnya pembayaran dengan token, teknologi kita apakah sudah siap untuk saat itu? Seperti itu. Jadi untuk saat ini saya tidak bisa bilang ini boleh untuk melakukan pembayaran, tapi ini memungkinkan untuk mengirimkan uang dalam jumlah tertentu ke user lain. Begitu Indonesia siap dengan pembayaran token, kita sudah siap dengan teknologinya. Terima kasih. Oke, thank you, Bro Handi. Saya rasa udah detail sekali ya, JBM ya. Oke, makasih. Koreksi Om. Silakan. Untuk Om Linker nggak boleh ngomong ini tidak boleh untuk pembayaran, sama mungkin nanti kalau diizinkan jadi pembayaran nggak boleh Om. Nggak boleh, karena kalau mungkin nanti bisa jajan nanti entah kapan, tapi saya sih sarankan bahasanya adalah untuk apa namanya salary, itu kan dibilang kan salary ya, atau upah kan, komisi ya dalam melakukan itu, mungkin diubahlah bahasanya sehingga itu bisa ditransaksikan seperti itu Om. Kalau itu saran saya. Baik, jadi Om bisa lanjut programnya tanpa ada halangan, tanpa perlu menunggu regulasi, karena kan itu kan bukan payment, itu bukan payment. Betul. Tapi ini hanya poin. Ya. Yes, kita terima sebagai poin. Betul. Yes, Oke, terima kasih koreksinya Om Salmon. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Om Salmon, terima kasih. Iya, ini makin malam makin anu aja nih, makin panas aja nih Bro Handi. Memang proyeknya emang luar biasa. Cuma dari tadi kok saya gini ya, dari teman-teman nggak ada pertanyaan, ini tokenomiknya, token allocation-nya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan dikit Bro Handi, soalnya tadi kan waktu dipresentasikan belum ada dijelaskan. Tokenomik di sini sedikit agak lucu sih Pak, di tokenomik kita. Jadi kita punya burn allocation yang lumayan besar, dan alokasi tokenomik kita sudah kita set up sebelum burn dimulai, kayak gitu. Nah, sekarang burn-nya itu kan sudah terjadi nih, sudah berjalan, burn allocation-nya sudah berjalan. Itu membuat token wallet dev itu membengkak nih persentase-nya. Nah, mungkin dijelaskan secara umumnya Bro, maksudnya supply-nya dia berapa nih token linker? Supply awal ya, saya informasikan ada 2 triliun token supply awal.
Untuk dev sendiri kita 5% dev, 5% untuk marketing. Oke. Kalau untuk tokenomic, kita di kontrak itu tidak ada tokenomic automatic share ke holder ataupun fee untuk transaksinya. Oke. Ya, thank you bro. Soalnya dari tadi kayaknya mungkin karena saking terpukau sama projectnya nih, nggak ada yang nanya tentang tokenomiknya nih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ada si Bro Ega, silakan Bro Ega. Halo, selamat malam Bli. Halo, selamat Ya, malam tim Dev. malam bro. Selamat Ya, malam. Halo, di sini saya mau nanya. Tadi kan saya udah baca white papernya, terus lihat di roadmap-nya itu ada akunnya pas di linker ini dapat di-upgrade ke premium. Oke. Fitur tambahan apa yang ada di premium itu Om? Dan untuk mengaktifkan fitur premiumnya itu ada biaya tambahan apa dengan cara misalnya kita beli kursus berbanyak nanti akunnya bisa di-upgrade seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Ya, menarik nih pertanyaan Bro Ega. Langsung aja Ya, Bro Andi. terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Untuk perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki penghasilan atau uang fiat yang masuk. Jadi nantinya premium akun akan kita terima dalam uang fiat untuk upgrade. Itu rupiahnya juga masih belum kita tentukan, tapi akan lebih murah daripada aplikasi-aplikasi sejenis. Yang pertama. Yang kedua, untuk kurs itu nanti akan kita adakan di luar boardnya. Jadi nanti kalau ada yang beli kurs itu tidak untuk personal, tapi di ke boardnya gitu. Jadi semua orang di dalam board yang kita belikan kursusnya itu bisa bareng-bareng pakai. Seperti itu sih. Oke, thank you. Gimana Bro Ega? Udah jelas? Berarti untuk pembayarannya itu full masuk ke perusahaan apa ada nanti misalnya nanti biayanya apa tuh dipakai buat buyback seperti itu ada apa gimana Om? Ada. Kita sudah rencanakan 20% dari bulanan kita akan kita buyback. 20% penghasilan. Wah, luar biasa Oke, ya. terima kasih Om. Oke, thank you Bro Ega. Selanjutnya ada nih brother saya nih, Alek Dorantes. Monggo Om Alek. Masih di sini? Om Alek? Sorry, lanjut Om, lagi nyetir Om. Lanjut dulu ya. Oke, thank you. Kemudian di sini ada Dedi El Klakus. Monggo. Dedi. Open mic-nya Om. Halo Om Dedi. Dedi sih, nggak logis. Ya, silakan. Pertanyaannya Om. Oke, pertanyaan agak panjang nih. Jadi untuk linker kan jadi itu ya di di real kayak produk aplikasinya itu tadi. Nah yang terus ada dia ke metaverse. Jadi untuk metaverse itu kan baru mau dikembangkan. Nah pertanyaan saya untuk metaverse sendiri kan itu udah bergerak, udah banyak pengembang, udah ada yang jadi, bahkan udah ada yang meledak. Nah untuk linkernya sendiri strategi apa yang dirancang atau dipakai untuk ngejar metaverse-nya, karena yang kita tahu di kripto itu kan untuk pergerakan itu kan bisa dibilang sangat cepat ya Om ya, daripada saham atau apa kayak ngebum dulu itu DeFi terus DeFi terus meme poinnya lagi ya. Poin pertanyaannya apa Om Dedi? Yang jadi strateginya untuk ngejar biar project metaverse-nya itu dipakai orang dan juga bisa bersaing dengan metaverse yang udah ada, itu konsepnya kayak gimana gitu, Bli. Oke, thank you Bro Dedi, Om Dedi. Silakan Bro Andi. Sudah jelas ya pertanyaannya ya? Ya. Oke. Intinya kita harus bangun komunitas kita dulu, kita harus tambahkan user banyak dulu di aplikasi kita saat ini, jadi nanti kita migrasi ke metaverse-nya, kita sudah punya user dan sudah punya pasar emas. Dan untuk metaverse yang kita buat itu nanti akan lebih untuk ke materi pembelajaran dan materi learning management sistemnya kita. Contoh misalnya kita dulu mungkin kalau pengen
membelah isi dalam katak itu kan harus kita katak bedah gitu. Nanti mungkin pengembangan kedepannya lebih ke arah situ. Jadi mungkin kita bisa bikinkan 3 dimensi dari katak, belahnya kita bisa berkali-kali seperti itu, dan kataknya itu kan bisa kita jadiin NFT dan bisa kita sewakan ke sekolah-sekolah seperti itu sih. Terima kasih. Wow, keren nih konsepnya. Ya, saya rasa sudah jelas ya Om Deddy ya. Ya, memang sih dunia metaverse kan banyak di sana dan proyeknya juga banyak. Tapi kan kalau di sini di Linker kan jelas Om Deddy. Jadi metaverse-nya itu ya dia pakai untuk di bidang pendidikan di sini gitu loh. Seperti itu Om Deddy ya. Oke, terima kasih. Gitu. Selanjutnya. Ya, Terima kasih. Ya, thank you. Selanjutnya ada Om Henry Tomcat. Silakan Om Henry. Masih sebelumnya. Ya, sama-sama Om. Kan banyak nih token-token yang LP-nya cepat banget kekuras. Nah, untuk menjaga LP-nya tetap seimbang gimana selain nge-lock? Dan jika di-lock, untuk unlock-nya setiap bulan atau setiap tahun? Makasih. Oke, thank you. Pertanyaannya menarik. Langsung aja, Bro Handi. Oke, LP kita udah kita lock 2 tahun sih, Mas. Dan kita monthly kita sudah scheduling untuk tambah LP, cuman tetap harus kita coba lihat lagi untuk masalah alokasi marketing dan development seperti itu. Kalau untuk LP sudah di lock 2 tahun. Oke, seperti itu Om Henry sudah jelas ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, mungkin kaitan dengan LP lock itu tadi kan debt marketing. Debt walletnya kan 5% Bro Andi. Itu di lock selama berapa tahun? Debt wallet kita masih belum lock sih, beli sampai saat ini, tapi belum kita pakai juga. Oh iya, enggak ada. Mungkin sedikit sedikit saran juga sih, sedikit masukan. Ya, ini kan boleh, debt walletnya silakan, terima kasih. lumayan besar ini, Bro. Biasanya kan kalau debt wallet maksimal 3% itu udah sangat besar, betul nggak? Ya kalau yang normal kan standarnya di bawah itu. Apalagi di sini kan juga ada wallet marketing juga. Nah nanti kalau alasannya untuk misalnya mendevelop segala macam, nanti kan bisa alokasinya diambil dari wallet marketing, kan gitu logikanya. Nah di sini kalau bisa sih, kalau memang mau biar lebih trust lagi investornya, baik itu di lokal maupun global, itu nanti bisa dipertimbangkan untuk lock debt walletnya juga, Bro. Karena kan 5% kan besar ya. Setuju nggak teman-teman yang lain? Mungkin dari sini ada teman-teman lain kayak Om Salmon di sini, setuju nggak Om? Kayaknya sekarang bukan 5% tuh Om Li lebih. Apa? Gimana Om Ruki? Kalau dilihat dari SC-nya dari holdernya sekarang kayaknya lebih 5% itu. Untuk debt walletnya? Iya betul. Oh ya? Nah mungkin dari Bro Handi bisa mengcounter pernyataan dari Om Rifki. Malah lebih katanya suaranya nggak keluar lagi. Kalau dilihat dari BSS kan ya Pak, wallet kita sekarang lagi bengkak persentasenya karena burn allocation kita itu lebih dari 70% kemarin itu Pak. Maksud saya burn alokasinya besar. Jadi pada saat di burn debt walletnya akan naik, percentage debt walletnya naik. Begitu juga itu terjadi juga sama holder juga akan naik juga tuh persentasenya. Ini lagi kita obrolin sama tim inti kita, apakah kita pengen burn lagi. Itu bukan. Sorry saya potong. Tadi kan sebenarnya itu kan bukan itu karena nanti akan kita informasikan ulang sih untuk masalah debt wallet yang membengkak ini persentasenya beli. Ya benar Bro Andi, karena kan bukannya gimana ya, kalau bagi teman-teman investor yang paham tentang hal itu pasti akan mempertanyakan itu Bro. Betul nggak? Apalagi tadi sempat diketemukan di basis scan seperti itu ya, kalau bisa ini PR besar lah buat tim Linker untuk segera memitingkan ini gitu loh. Nanti mungkin hasilnya seperti apa bisa disonding ke para investor juga kan, para calon investor juga gitu. Ya Bro Handi. Hitungannya sudah ada Pak, tinggal eksekusi sih. Cuman kita lagi mikirin efeknya seperti apa nanti, seperti itu nanti kita saran aja Om itu pure karena membengkak itu karena memang kita lakukan burn Pak, persentase bukan kita jadi saran Om naik. Halo ya, silakan Om Rifki. Saran aja itu kalau ngeburn jangan ke wallet kosong Om. Ada lagi suaranya. Tes kedengeran nggak Om? Jelas Bro Handi keluar dulu lah, masuk lagi ntar kayaknya sinyalnya beliau nih. Tunggu dulu Om Rifki.
Ya, Bro Handi. Halo, tes Om. Kedengeran nggak Om? Ya, kedengeran. Tes. Oke. Ya, saran saya Om, ini biar total supply yang nggak ngaco, persenan yang nggak ngaco, kalau ngeburn jangan ke wallet 00 Om, ke wallet burn yang akhirannya dead. Itu supply-nya ngaco atau persentasinya berubah karena tim dari linker ini ngeburnnya ke wallet 00, jadi total supply-nya berkurang. Oke, siap. Baik. Gitu. Makanya terkesan di sini ada 200% karena hampir setengah lebih keburnya ke wallet 000 gitu. Tapi kalau hitung dari presentasi juga itu wallet dev-nya lebih dari 5% kan sekarang sisa 800 miliar. Sedangkan wallet dev-nya itu megang 300 miliar, berarti kan lebih dari 5% itu. Ya, hanya masukan aja Om. Iya. Terima kasih koreksi banyak dan masukannya. Koreksinya, terima kasih jadi banyak. gitu Bro Handi, seperti yang saya bilang kan di sini di Teks Capital ini memang teman-teman sangat kritis sekali gitu loh, karena ini kan masalah investasi, masalah uang soalnya, betul nggak Bro? Nah jadi menurut saya sih apa yang jadi masukan teman-teman tadi, termasuk Om Rifki, kebetulan Om Rifki ini kan dia spesialis di bidang coding juga ya, smart contract, beliau juga seorang dev juga, yang dev senior juga, Bro Handi, bersyukur juga kan artinya di sini diberikan saran yang baik lah gitu loh, termasuk nanti untuk yang burn-nya itu jangan ke wallet 00 gitu ya, Om Rifki tadi ya? Iya betul, karena kalau ke wallet 00 itu mengurangi total supply kecuali ada settingan di smart contract-nya. Kalau ini saya cek di smart contract linker nggak ada settingan untuk wallet 00, jadi disarankan kalau ngeburn ke wallet yang akhirannya dead gitu, jangan 00. Kalau wallet yang coba kan lihat aja di sini supply aslinya 2B ya, 2 billion. Ya, 2 triliun. Ya 2T ya, sorry 2T karena ada burn-nya, tunggu sebentar, ada burn-nya 1 juta miliar, ada burn-nya 1,1 T, jadi kan sisanya ya 800 M gitu. Ya. Miliar, 800 T ya, miliar triliun juta, iya 800 M, jadi benar kan 800 M gitu. Karena kan ada yang iya 800 M karena yang ada yang di burn-nya 1,1 T gitu kan, itu 2 T. Jadi kalau disarankan biar total supply-nya tetap angka supply awal, disarankan burn-nya jangan ke wallet 000 tapi wallet dead. Karena wallet 000 jika tidak ada settingan di smart contract-nya maka kan mengurangi total supply di tampilan BSC scan ya gitu. Saran aja ini. Baik, terima kasih banyak masukannya Pak. Terima kasih banyak. Kira-kira dari Bro Handi paham ya maksudnya dari Om Rifki ya? Ya, paham sekali. Mungkin kita ada kesalahan di administrasi proses burn-nya. Terima kasih banyak informasi. Oke, sama-sama. Thank you. Ya, selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan sama Om Fred. Silakan Om Fred. Langsung di open mic-nya Om. Masih di sini Om Fred? Halo Om, selamat malam. Oke, silakan Om. Malam Om. Kayaknya enggak deh. Tadi lupa nanya apa. Terima kasih. Lupa Om Fred. Oke, diingat-ingat dulu ya. Nanti kalau udah ingat tinggal open mic aja. Oke, selanjutnya ada. Nah, ini si Akang dari Bandung nih. Ahmad Agah. Monggo, Kang Ahmad. Malam semuanya malam. Ya, malam Kang. Wah, roomnya rame nih. Ya, rame dong. Keren. Menarik Itu soalnya kan, proyeknya. Iya nih, udah nyobain tuh di download di Play Store. Mm-hmm. Saya juga baru join nih, nggak terlalu nyimak. Mungkin nanti bisa di-share ke grupnya linker ya. Boleh. Kebetulan ini apa sih, roomnya rame banget ya. Jadi saya juga baru join ya. Silahkan dulu aja, beli di skip dulu aja. Okay. Pengen menyapa saja, beli aja. Ya, thank you Kang Ahmad. Oke. Selanjutnya ini saya mau nyapa juga ada Om Agi dari USPP. Silakan Kang Agi. Mungkin ada saran, masukan atau mungkin pertanyaan dari adik-adik kita nih dari Project Linker. Monggo Kang Agi. Nyimak masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, thank you Kang Agi. Pokoknya tetap semangat buat Mas Saputro. Bukan adik saya sebenarnya, kalau umur gitu. kita seumuran. Iya Mas Agi. Ya, tempat saya nyari tahu nanya-nanya nih pertama kali Mas Agi. Terima kasih banyak Mas. Udah tuker-tukeran KTP kita soalnya. Iya. Kalau umur seumuran ini. Iya betul.
Nanti juga gini Kang Agi, ya mungkin mumpung ada Kang Agi di sini nanti mungkin akan dihubungi lebih lanjut sama Mas Eko Kang Agi ya. Nanti semoga kita mau ada hal penting yang mau dibicarakan Kang Agi ya. Ditunggu, coming soon. Oke. Amin. Thank you Kang Agi. Pokoknya sukses selalu buat Linker sama Bitcoin dan semuanya. Oke. 2022 pokoknya harus sabar gitu aja. Amin. Siap. Thank you. Makasih ya. Oke, selanjutnya ada teman-teman yang bertanya, silakan raise hand aja. Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin sedikit dari saya ya, mungkin Bro Handi ya. Mungkin dari teman-teman istilahnya yang di bidang pendidikan kan nggak asing dengan aplikasi Ruang Guru ya. Ya, saya sebut aja ya dengan Ruang Guru ya. Nah, itu kira-kira apa yang membedakan project Linker ini, aplikasi ini dengan aplikasi Ruang Guru gitu loh, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Beli untuk kalau Ruang Guru itu kan semacam platform untuk kita cari kursus ya. Tapi kalau Linker itu platform untuk kita memanage tim atau memanage kelas gitu. Banyak masalah-masalah yang saat ini ada itu aplikasi kita sudah support untuk komunikasi, tapi untuk administratif export administratif itu belum ada gitu. Kebetulan istri saya juga guru gitu kan. Setiap bagi rapot itu dia akan pusing rekap dari awal sampai akhir lagi gitu. Nggak ada ya aplikasi yang nyediain di mana pada saat diminta itu eksportan atau hasil reportnya itu udah 100% jadi gitu. Jadi kita lagi pengen bikin gimana caranya daily task atau kegiatan sehari-hari itu didokumentasikan langsung, dan pada saat diminta report administratif itu bisa langsung diekspor gitu. Jadi tidak ada effort lagi untuk kita bikin report, bikin Excel, bikin bla 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 nilai lagi sudah terhitung. Seperti itu sih Beli. Oh gitu. Berarti nanti aplikasi ini dipersembahkan untuk para tenaga pengajar juga berarti kan gitu, Bro? Ya, para tenaga pengajar. Kemudian mungkin bagi para leader-leader di perusahaan swasta juga bisa pakai juga. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Oke, thank you. Wah, menarik ya. Mau nanya, Beli? Ya, silakan, Ahmad. Ini kan aplikasi yang kayak ruangnya kan bersifat administratif gitu. Nah, sebagai pengguna baru gitu kan masih kurangnya edukasi gitu yang tersampaikan. Semisalkan kata Linker tuh administratifnya berupa apa, laporan apa gitu. Jadi kan saya juga download tadi siang tuh pas dipakai, cuman ngertinya itu bagian absensi doang gitu, atau mungkin masih dalam tahap pengembangan atau gimana. Tapi saya lihat sih dari frameworknya, dari ininya sistemnya juga bagus ya, respect lah. Ya, terima kasih banyak Mas Ahmad. Ya, terima kasih banyak banget untuk masukannya. Memang aplikasi kita itu yang mobile itu mau kita revamp tampilan dan user friendly-nya. Kita kan sekarang sudah di UI UX, itu nanti kita akan perbaiki. Dan juga kita mungkin seperti aplikasi lain nanti akan ada tutorial cara pakainya seperti itu. Terima kasih. Siap. Ditunggu, soalnya dibutuhin banget. Saya kan ada komunitas tuh. Nah, komunitas saya juga bersifatnya kayak komunitas Beli gitu, kayak akademi. Jadi kayak pembelajaran buat para gamer lah yang baru pengen mau belajar game ini buat dapet cuan dari game ini gitu. Ya, ditingkatin aja Mas. Semangat. Siap, terima kasih. Thank you. Kang Ahmad. Ahmad di Bandung, Ahmad. Mohon. Iya, di Bandung. Kang, abdi ngajapri Kang. Kumaha? Abdi ngajapri ke Akang. Putus. Abdi nge-DM ke Akang. Kayak ngobrol tentang game. Siap. Kalau masalah Warcraft mah anything dijawab sebisana Akang. Oke. Thank you Kang Ahmad. Oke, dari Om Fred sudah ingat pertanyaannya Om Fred mungkin? Ayo Mas Fred. Ayo. Makan. Silakan Om Fred. Masih lupa? Apa udah kayaknya karena saking banyaknya pertanyaannya jangan-jangan sudah mewakili ya pertanyaannya tadi ya. Oke, di sini
Beli, satu lagi Ya, beli. boleh, Marketingnya, silakan Om Jimmy. marketingnya gimana sih? Nanti gimana ini? Selain AMA ini apalagi? Thank you. Oke, Ini yang thank you. nanya, sorry nggak keluar siapa? Mas. Tadi Om Jimmy, Bro Oh, Lingkar, Mas Jimmy. jadi pertanyaannya, ini kan project bagus, atau enggak? Tapi kalau misalnya Ya, marketingnya nggak bagus, kan nggak akan jalan. Nah, kira-kira betul. strategi marketingnya kayak gimana nanti dari Oke, Lingkar sendiri? betul. Dari marketing sendiri, uang sebesar apapun yang kita punya, kalau misalnya kita marketing besar di awal sama aja, maksud saya nanti akan tidak efektif. Marketing kita terbagi jadi dua nih, fokus kita. Oke. Yang pertama adalah gimana caranya dapat user baru di aplikasi dan bagaimana caranya dapat investor baru di token seperti itu. Kita masih tetap jalan, ama-ama nanti akan kita listing lagi grup-grup yang lain. Kita insya Allah monthly kita ada ama, tapi tetap kita harus ajukan juga ke bagian finance. Lalu dari sisi aplikasi, setiap bulan kita akan adakan event learn upskill. Terakhir kemarin kita ada UI UX kerjasama dengan desainernya OVO. Itu kita upskill, itu kita dapat user baru lumayan banyak seperti itu. Nanti pada saat integrasi kita dari koin ke aplikasi sudah selesai, potensi-potensi user yang kita dapatkan itu bisa masuk ke jadi holdernya kita, Mas, seperti itu. Kalau untuk marketing di koin, kita tetap jalanin, kita tetap buka kerjasama sama komunitas-komunitas, nanti YouTuber juga, seperti itu. Cuman waktunya sedang kita set up. Terima kasih. Oke, thank you. Terus dari influencer gitu, nggak ada gini, planning ke sana, arahnya bro? Ya, saya nggak bisa sebutinnya nama sih. Nanti ditunggu. Masuk ke grupnya aja. Nanti akan kita share di situ. Oke, siap bro. Yang penting kan arahnya ada ke sana ya. Karena kan sekarang kayaknya yang lagi hype kan token-token kan ya mengendorse influencer, artis segala macam. Karena memang hype itu kan diciptakan ya bro ya. Jadi betul. Ya kalau bisa itu juga harus juga sebagai salah satu strategi juga untuk lebih mendeliver dari project Linker ini sendiri. Ya, seperti itu Om Jimmy. Kira-kira udah jelas ya Om Jimmy ya? Oh, ya Om. Soalnya saya rasa sih ini jauh banget kurangnya marketingnya. Saya kalau nggak join tadi juga nggak tahu nih ini ya, apa. Karena gini Om Jimmy, seperti yang disonding tadi, memang kan untuk AMA perdananya kan baru di start di Dex Capital Om Jimmy. Iya. Nah, makanya Om Jimmy. Saya sih berharapnya nanti ke depan lebih gencar lagi. Oke, siap. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Om. Siap. Oke, thank you. Itu aja Bli. Siap. Ya, thank you Om Jimmy. Rata-rata. Ya, silakan Om Fred, kayaknya udah ketemu nih. Rata-rata kan holder Indo itu gimana ya? Kalau proyeknya nggak ada marketing apa-apa itu mereka itu ya keluar aja gitu dari proyeknya. Taruh deh Om. Ya, tapi kalau menurut saya sih kita nggak bisa menjudgment seperti itu semuanya ya, Om Fred ya. Masih banyak kok para investor yang melihat fundamentalnya dulu dari satu proyek, betul nggak? Ya mungkin kalau tampak di permukaan memang mostly seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu, tapi ya bukan berarti hampir semuanya juga polanya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan lebih banyak adanya edukasi, pengetahuan yang baik, tuh nggak sering-sering yang positif dari komunitas, sehingga bisa mengedukasi juga kan para investor bahwasanya untuk milih project itu tidak hanya hit and run aja gitu loh nggak, tapi kalau memang proyeknya bagus, apalagi itu karya anak bangsa, kenapa kita nggak support gitu aja sih, ya. Oke, terakhir closing statement mungkin bro, ini kita udah mau lumayan 1,5 jam, nggak terasa bro ya. Karena pertanyaan teman-teman sangat menarik sekali, sangat kritis juga, banyak juga tadi dapat masukan dari teman-teman. Terima kasih juga. Ya harapannya intinya ya pesan Bli sih buat Bro Linker sama teman-teman tim, jangan pernah anti kritik, betul nggak? Karena kan kita nggak pernah tahu, betul nggak, dari kelemahan kita, betul nggak? Ya tetap terlalu open minded, open heart, membuka diri kan dari para senior-senior kita juga, betul nggak? Karena seperti yang sering saya showing juga di sini, sebenarnya calon-calon dev baru itu harusnya bersyukur tuh nggak, karena kalian bisa mengcloning, bisa mengcopy paste, bisa meng-ATM, amati, tiru, modifikasi dan sempurnakan kan gitu kan dari proyek-proyek yang terdahulu, yang terbukti sudah teruji dengan waktu, yang sudah running well kan seperti itu.
Gitu sih. Terakhir silakan dari Bro Handi sama tim closing statement buat AMA malam ini, silakan. Oke, saya rasa pertanyaannya sudah jelas semua. Terima kasih banyak Bli sudah mengizinkan kami untuk AMA di sini. Untuk teman-teman, saya berharap bisa bergabung dengan tim kita, tim Linker. Kita panggilnya Linker Team untuk menjadi investor ataupun menjadi pengguna dari aplikasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Handi. Ya, oke, dengan begitu mungkin AMA malam ini saya akhiri ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kalau teman-teman pengen tanya lebih jauh lagi, silakan langsung nanya sama Bro Handi. Kalau Bro Handi misalnya pas lagi free, silakan Bro. Kita ada budaya setelah AMA live, ya kita akan bisa sharing santai di sinilah gitu loh ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin belum join di grupnya Linker, silakan. Nanti sebentar lagi saya akan kirim link grup TG-nya untuk nanya-nanya lebih jauh lagi, karena tadi ada beberapa informasi yang saya tangkap yang belum dari tim dev-nya open di sini. Ya, siapa tahu nanti di grup private-nya bisa di-open untuk mengetahui update lebih jauh dari project Linker ini sendiri. Oke, sekali lagi, terima kasih teman-teman dari Linker. Saya Black Win, tuan rumah Dex Capital. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Selamat malam.